Bau nyale merupakan tradisi yang digelar pada tanggal 14 atau 18 pada bulan ke-10 atau ke-11 menurut perhitungan tahun suku Sasak. Nyale dalam istilah Sasak merupakan cacing laut yang hidup di dasar karang. Sebagian masyarakat Lombok masih mempercayai legenda tentang cacing nyale yang merupakan penjelmaan dari Putri Mandalika yang memberikan berkah serta kesuburan bagi tanah mereka. Ini jam 5 di sini Wita. Ini hampir jam setengah 6, lihat. Rame banget. Jadi memang ini memang festival yang ditunggu-tunggu sama masyarakat di sini gitu. Semuanya pada pakai senter-senter nyari nyale. Masyarakat yakin kemunculan nyale adalah pertanda hasil panen akan melimpah. Maka tak heran jika mereka akan berbondong-bondong turun ke bibir pantai berburu cacing yang masuk dalam jenis Polychaeta ini. Ini lucu nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang pas momennya gitu, pas tanggalnya, pas harinya. Nah, jadi kalau misalnya kita berdiri di atas karang-karang seperti ini, dia itu akan keluar dari karang-karang dan kita tinggal begini saja. Tapi ini amsyong. Nggak ada. Cacing ini tersebar di perairan pantai tropis yang berdekatan dengan Samudra Pasifik seperti di Indonesia hingga Kepulauan Hawaii serta Bermuda. Masyarakat desa Malimbu biasa berburu hewan krustasea yang biasa dikenal dengan istilah kepiting godek dengan teknik menyelam ke dasar laut yang berpasir. Nah, ini saya sama Pak Jumat, kita mau cari ranina. Ayo, biasanya kalau dengar kata-kata ranina apa ya yang ada, kebayangnya apa ya? Nah, jadi ranina itu adanya memang di dasar-dasar yang bawahnya tuh pasir. Jadi kalau karangnya nggak ada. Masih penasaran kan apa? Sebentar ya, kita cari dulu. Ya Pak. Ranina merupakan predator bagi ikan-ikan kecil yang hidup di dasar laut. Kepiting ranina biasa hidup di daerah perairan dengan suhu hangat di kedalaman 3 sampai 30 meter di dasar laut. Ranina merupakan hewan nokturnal dan akan bersembunyi di dalam pasir ketika siang hari. Tak heran jika pemburunya harus beberapa kali menyelam ke dasar laut mencari kepiting yang terkenal akan kekuatan capitnya yang dapat memecahkan cangkang bulu babi ini. Ini dia. Nah, ini yang saya bilang ranina. Spinner crab atau frog crab. Lihat, seperti ini bentuknya. Warnanya merah kecoklatan, ada titik-titik putih. Dia tersebar banyak di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Nah, nih untuk sebagian wilayah sudah over eksploitasi, sudah terlalu banyak yang ngambil. Nah, kalau di sini nggak banyak. Paling hanya beberapa aja karena di sini juga belum terlalu tinggi permintaan pasarnya. Jadi ini cuma buat lauk ya Pak? Iya. Tidak dijual lagi. Dan pola tangkap yang benar. Cara tangkapnya begini. Tadi lihat kan? Dia udah mau ngumpet-ngumpet di dalam pasir. Ini makhluk nokturnal. Jadi tadi pasti saya rasa dia mau keluar dari lubang. Terus ngeliat kita kaget mau masuk lagi. Ranina. Hewan dengan julukan frog crab atau spinner crab ini memiliki karakter hampir mirip layaknya udang mantis, yaitu teritorial dan suka bersembunyi di dalam pasir. Di Australia, hewan ini banyak diburu karena kandungan gizi serta nilai ekonomisnya yang tinggi.
Pemerintah setempat sampai harus memberikan peringatan akan bahaya berkurangnya populasi kepiting ranina-ranina di alam. Ranin. Masyarakat Lombok memiliki bahan ramuan andalan untuk menjadi sajian istimewa, salah satunya sayur kelak bagek. Sayur kelak bagek merupakan resep masakan khas suku Sasak dengan sedikit campuran rempah. Ranina-ranina ini ternyata rasanya sangat mirip kepiting. Jadi walaupun sudah dimasak kelas santan seperti ini, tapi kalau bicara soal daging, rasanya persis plek-plek kepiting. Nah itu tadi, karena ini belum ditemukan cara untuk budidayanya juga, dan di sebagian wilayah juga sudah over eksploitasi, sudah overfishing. Ada baiknya kita di negara kita sendiri, ya itu tadi, kita betulkan pola tangkap. Dan ini, kalau cuma untuk konsumsi seberapa banyak sih paling. Udah gitu tadi nyarinya juga sampai nyelam-nyelam ya Pak? Iya, iya. Gitu. Sudah siap berangkat, Pak? Sudah. Hai. Geliat kehidupan masyarakat pesisir selalu dipengaruhi perubahan cuaca. Pergantian musim berarti berganti pula perburuan hasil lautnya. Masuk musim penghujan, kaum pria menyusuri bibir pantai Teluk Waru di wilayah Lombok Barat ini untuk berburu udang rebon. Nih, itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya sudah sampai lokasi, Pak Zahra tadi berdiri lihat. Nah, biasanya dia nampak tuh dari atas permukaan, warnanya merah ya, Mas Dani ya? Merah. Baiklah. Saya baru tahu ternyata nyari udang rebon tuh seperti ini caranya. Jadi pakai jaring, nih jaringnya panjang. Ini saya belum lihat nih, karena digulung-gulung belum kelihatan berapa depa. Saya ngelihat sih itu ada rumput laut, ada hijau-hijau lebih gelap bayangannya di bawah. Tapi yang kata Bapak merah saya nggak kelihatan. Karena nggak biasa. Dan dia tidak kabur. Hewan krustasea yang memiliki nama latin Acetes sp atau Thrasis shrimp ini sangat bergantung dengan siklus pasang surut air. Udang rebon merupakan salah satu udang yang berukuran kecil, sekitar 0,5 sampai 1 cm. Astaga, caranya ternyata seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari atas, kata Bapak itu ada kelihatan merah-merah, tapi impossible kelihatan sama mata saya. Kan cuma segini-gini gedenya. Ini coba ya kita lihat berhasilkah tidak. Nih rebannya bentuknya seperti ini. Dia udah diem aja cepet mati ya. Jadi kalau udah nyangkut di jaring, langsung mati dia. Ini tadi yang ini kelihatan sama Bapak. Kalau misalnya di dalam air nih kelihatan warna merah, Pak. Merah. Memang sih kakinya berwarna merah, tapi saya nggak yakin saya mampu ngelihat dari atas permukaan laut seperti ini. Kelihatan dia. Ini mikro, kecil-kecil. Nah, kadang-kadang memang orang tuh suka salah persepsinya. Mikirnya tuh rebon ini sama dengan ebi. Padahal beda. Kalau ebi itu adalah udang yang dikeringkan, walaupun mereka sama-sama dari jenis udang. Nah, yang pasti rebon itu begini, transparan. Ada garis-garis di badannya dan kaki merah. Nih, ini garis-garis tuh. Udang rebon memiliki kandungan gizi yang hampir setara dengan jenis udang lainnya. Namun karena ukurannya yang kecil serta nilai ekonomis yang cukup rendah, maka seringkali udang rebon hanya dimanfaatkan sebagai bahan olahan serta umpan ikan. Nah, udang rebon ini memang jenis udang ya, bukan anak udang. Ini memang jenis udang sendiri. Dan kalau misalnya di sini lazimnya dikonsumsi setelah jadi olahan, nggak lazim dikonsumsi gitu aja. Nah, ini tersebar rata hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pokoknya patokannya hidupnya di antara lamun-lamun. Nih, lamunnya sampai ke bawah.
Selain Indonesia, olahan bumbu yang melalui proses pembusukan udang rebon ini dikenal di Malaysia dengan istilah belacan dan ngapi di Myanmar. Nah, ini sampai kapanpun memang manusia itu akan terus berinovasi. Jadi kalau misalnya kita biasa melihat terasi itu bentuknya kotak-kotak, sudah tercetak begitu. Nah, ini beda nih, ini inovasinya Bu Mastah. Terasinya dalam bentuk bubuk dan jauh lebih praktis untuk dipergunakan. Prosesnya itu tadi, jadi setelah dia dijemur 2-3 hari tergantung matahari, kering, dia ditumbuk, habis ditumbuk nah berubah bentuk seperti ini. Bentuknya kayak pasta, lengket-lengket. Nah, ini masih dijemur lagi, habis itu nanti baru betul-betul kering, baru sangrai ya Bu, terakhirnya. Nah, baru disangrai. Habis itu jadi deh. Proses fermentasi udang rebon ini harus sempurna. Cahaya matahari yang terik di Pulau Lombok menjadi kunci suksesnya proses fermentasi terasi. Bu, cicip ya Bu. Wanginya gurih banget. Kita ini anaknya pakai nasi putih. Kalau misalnya bingung ngebayangin rasanya seperti apa, rasanya persis sama seperti bubuk koya yang ada di mie instan. Jadi memang sampai kapanpun kita kan pengennya yang praktis, jadi kegiatan di dapur tidak lama, bisa mengerjakan hal lain. Nah itu masak jadi lebih seneng jadinya saya kalau ngeliat kayak gini. Besok anak-anak muda udah bisa masak pakai terasi kan? Nah ini inovasi yang terbaru, terasi bubuk dari Lombok Barat, keren nih. Bu, saya mau bawa pulang ya Bu, 1 ton. Kondisi alam yang kering serta langkanya curah hujan di sebagian wilayah ujung selatan Lombok Timur membuat sumber air bersih layak konsumsi sulit untuk didapat. Jadi memang masyarakat itu beradaptasi sesuai dengan tempat dia tinggal ada di mana gitu. Dia tinggalnya di mana, nah beradaptasi dengan lingkungan di situ. Seperti di sini. Jadi kan kita tahu ya kalau misalnya daerah-daerah di Indonesia itu nggak sama curah hujannya. Jadi kalau misalnya sebagian daerah subur, banyak air. Nah kalau di sini kering. Perjuangan cari airnya aja kayak gini. Capek ya Bu. Capek. Sana baru tahu turun. Bagi warga desa Sekaroh di Lombok Timur, solusinya adalah memanfaatkan sumber-sumber air dari mata air terdekat kampung untuk kebutuhan sehari-hari. Ini sumur paling keren yang pernah saya lihat. Kalau misalnya kita di daerah lain ya, saya sih kebayangnya kalau sumur tuh ya seperti biasa gitu. Kita ngelongok ke bawah nggak kelihatan dasarnya, tapi ini kalau misalnya ngelihat ke bawah, ngeri banget. Ngeri sekaligus keren. Nyari air minum sampai begini. Adanya sumber mata air tawar di sepanjang tebing-tebing kapur yang berbatasan langsung dengan laut menjadi berkah bagi 4 dusun di wilayah Sekaroh ketika musim kemarau melanda. Iklim di Indonesia termasuk di Lombok dipengaruhi oleh sirkulasi monsun Asia-Australia, di mana aliran udara di bawah lapisan atmosfer yang melintasi ekuator berganti arah tiap tahun. Pulau Lombok berada di perbatasan antara cuaca relatif basah dan relatif kering, sehingga cukup sensitif terhadap perubahan musim serta cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Tak heran jika musim kemarau tiba, sebagian wilayah di Lombok terlebih di bagian selatan dan timur yang berdekatan dengan Pulau Sumbawa mengalami kekeringan.
Nah, kalau misalnya tadi saya tanya sama ibu, kayak apa sih bu di bawah tuh airnya mengalirnya seperti apa? Nah, ada seperti air hujan merembes gitu dari bawah sini. Ini tebingnya ini batuannya kapur, nah dia merembes ke bawah, maka di bawah itu dibikin kolam berupa tetesan ya bu, kayak air hujan ya, netes-netes deh. Itu biar gampang masyarakat ngambilnya udah ada dibikin kayak di bak gitu, disemenin sedikit. Nah dulu masyarakat ngambilnya itu pakai tangga, benar-benar turun ke bawah ngambil airnya. Tapi sekarang karena udah ada timba ini, udah ada katrolnya ini, mereka udah nggak perlu lagi repot-repot turun ke bawah. Kalau nggak kayak pas itu. Nah, ini kan baknya nggak tinggi. Kan kalau misalnya ini surut, pasti ada pasang. Lalu kan dia akan ketutup air, Pak. Nggak ada rasa asin besok paginya. Nggak ada. Bisa dibuang itu airnya. Jadi kalau sudah air laut itu airnya sudah masih bisa turun, dibuang. baru kita buang itu air. Ambil lagi. Ada tempat pembuangan bukan raya itu. Batu kapur atau batu gamping mengandung fosfat yang bersifat basa yang dapat membantu pengendapan serta menetralkan keasaman maupun salinitas air. Mereka turun ke bawah. Tak heran jika keberadaan sumur air tawar ini seolah sebagai pelepas dahaga bagi masyarakat di sekitar Sekaroh ketika musim kering tiba. Oke. Kita kalau orang awam melihat air tuh ya nggak ada baunya. Warnanya juga jernih. Dirasakan. Iya ya. Nggak ada rasa apa-apa, Pak. Seperti air biasa aja ya. Belum diteliti sampai ke lab sih, tapi kalau kita pandangan orang awam sama berdasarkan tes di lidah, sama seperti air minum biasa yang kita lazim konsumsi sehari-hari. Jadi, nih, kadang-kadang kalau misalnya kita di kota besar yang cari air itu gampang, sembrono gitu, kita tidak menghargai dan mubazir gitu jodohnya, mandi lama-lama gitu, nggak menghargai air. Nah di sini untuk dapat air bersih aja kayak begini perjuangannya. Nih setiap hari bisa berapa kali bu? Bisa berkali-kali ya? Mungkin 3 kali. 3 kali ya? Mandi kesini juga ambil air juga ya? Iya. Minum, Mandi, masak, nyuci. semua kebutuhan yang perlu air ya masyarakat di Sekaroh ini di sini ngambilnya. Jadi kalau saya bilang Air Zam-Zam. rasanya ya, boleh lah, boleh. Tapi menurut saya yang luar biasa adalah perjuangannya. Nih, luar biasa nih. Buat apa? Buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.